Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Urusan perut kadang membuat manusia melakukan segala cara. Demi mengisi perut laparnya, seorang pemuda berusia 18 tahun, Peri Andika, dan Zepri Susanto 45 tahun, terpaksa mencuri sekarung ubi. Meski sudah meminta maaf, namun Peri dan Zepri dianiaya pengelola kebun. Peri bahkan disiram bensin dan dibakar. Beruntung nyawa Peri masih terselamatkan meski menderita luka bakar. Kehidupan Peri dan Zepri memang jauh dari gelimang harta. Keduanya tidak memiliki pekerjaan tetap hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kesulitan, saudara. Jalan pintas pun diambil demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk mengisi perut yang lapar. Demi menyambung hidup, Peri dan Zepri pun mencuri sekarung ubi seberat 30 kg di sebuah ladang di desa Bandar Kalipah, Deli Serdang, Sumatera Utara, milik kelompok tani Ikatan Keluarga Dolok Sipiongot. Namun aksi keduanya dipergoki penjaga ladang. Aksi pencurian ini pun sampai ke telinga Kepala Dusun 1 Desa Bandar Kalipah. Kepala Dusun meminta Peri dan Zepri meminta maaf kepada pengelola ladang untuk mencegah terjadinya perselisihan. Peri dan Zepri dijanjikan tidak akan dianiaya jika datang untuk berdamai. Salah satu pengelola ladang yang ubinya dicuri oleh Peri dan Zepri adalah aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Deli Serdang, Halomoan Ritonga. Peri dan Zepri atas saran kepala desa meminta maaf kepada Halomongan Ritonga. Alih-alih menerima permintaan maaf kedua pelaku pencurian, Halomoan bersama dua rekannya terlibat cekcok. Peri dan Zepri dianiaya dan sempat ditodong senjata oleh salah seorang pelaku. Yang miris, saudara, Halomoan tega menyiram bensin dan membakar Peri hingga terluka di bagian dada dan tangan. Kejadian ini pun sempat ditengahi Kepala Dusun 1 Desa Bandar Kalipah, Arianto. Arianto mengatakan kedua pihak sepakat berdamai. Pelaku pembakaran siap menanggung biaya pengobatan korban. Namun hal itu diingkari pelaku. Arianto menambahkan pelaku pembakaran sempat bertingkah arogan saat ditanyakan mengapa membakar korban. Nggak ada dibakar, jadi yang dibakar sedikit. Siapa yang bakar? Apa yang di sebelah itu baju putih gitu. Oh gitu Pak, namanya nyuri harus dibakar gitu bahasanya. Jadi gue bilang ada undang-undang seperti itu Pak. Kalau ada silakan banyak jepung pada Pak. Dari sisa bisa Pak pegang itu pakai jepung. Mau saya di sini bilang gitu. Tapi proses damai itu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Udah. Sudah disepakati. Sudah disepakati udah. Kita menjadi saksi itu perdamaiannya. Cuman tidak sesuai ya pada tidak sesuai harapannya daripada keluarga tadi. Korban pembakaran Peri Andika menceritakan detik-detik kejadian yang menimpanya. Dirinya menyebut datang untuk meminta maaf atas perbuatannya mencuri ubi. Namun pelaku pembakaran dan rekan-rekannya malah tersulut emosi dan menganiaya Peri dan Zepri. Seret. Saya situ mau kamu mau saya bakar kayak gitu. Ya udah Pak, saya minta maaf Pak. Coba dia Pak, kamu bisa ganti nggak? Bisa Pak, nanti tapi tunggu saya bapak saya pulang. Saya bilang itu Pak. Nggak bisa, udah kamu nggak bisa gantinya. Udah kamu saya kirim siram bensin, disiram bensin habis itu saya disepak muka saya nih Pak. Sempat berjanji membiayai pengobatan korban di rumah sakit, pelaku malah ingkari janjinya. Peri yang saat itu baru dirawat 1 malam diminta pulang.
Tidak terima, Peri dan keluarga pun melaporkan oknum ASN Halomoan Ritonga ke polisi. Mendapat laporan, polisi kemudian menangkap sang ASN. Ia ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. ASN pelaku pembakaran ini pun digelandang ke kantor polisi. Sebenarnya Pak sudah berulang kali. Tidak hanya ASN pelaku pembakaran, polisi juga menangkap satu pelaku lain yang turut mengancam korban dengan senjata api. Namun setelah diperiksa, senjata api itu adalah korek api. Membakar korban karena disulut emosi, diduga korban ini melakukan pencurian ubi milik daripada tersangka yang sudah kita amankan. Seberapa banyak ubi yang dicuri, Pak Kapolsek? Dari yang diperlihatkan ubi itu hanya 1 goni. Ya, yang kita amankan ini tadi saya sampaikan HR ini adalah pekerjaannya sebagai PNS, sebagai guru. Selain oknum ASN, kasus ini pun menjerat seorang polisi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Sang polisi diketahui sempat menampar pelaku pencuri ubi, Peri dan Zepri. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan menyebut sanksi disiplin telah diberikan kepada oknum Brimob tersebut. Ya, hasil daripada konfirmasi kami dengan Dansat, atas dasar RJ tersebut, maka kasus tersebut tidak dinaikkan untuk sidang disiplin. Tapi kalau untuk tindakan disiplin tetap dilaksanakan. ASN pelaku pembakaran dan korban kini kembali bersepakat damai. Sang ASN membiayai biaya pengobatan Peri selama di rumah sakit. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan menegaskan kasus ini tidak lagi dilanjutkan proses penyidikannya usai korban mencabut laporannya. Korban dan pelaku sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini hingga ke persidangan. Antara pelapor dan terlapor sudah melakukan perdamaian untuk kedua kasusnya. Antara kasus yang saling melapor, yang satu melaporkan masalah pencurian dan yang satu melaporkan masalah penganiayaan dan pembakaran itu sudah melakukan perdamaian. Tandanya kasus ini tidak dilanjutkan lagi, Pak? Ya, saat ini kasusnya tidak dilanjutkan lagi. Mencuri ubi memang salah, tapi balasannya pun bukan dibakar hidup-hidup. Meski kasus ini berakhir damai, peristiwa tragis ini menjadi pengingat kuat. Kendali emosi dan rasa kemanusiaan harus tetap menjadi pijakan dalam menghadapi konflik.